Sebelum ia melanjutkan, aku menyelah untuk biaya kos-kosan mereka yang belum terbayar dan untuk kedepannya akan menjadi tanggungan saya. Kesimpulanku yang terjadi untuk saat ini karena aku belum ingin memikirkan akan bagaimana mereka setelah hari ini. Karena sungguh tak baik bagiku berpikir hal-hal yang jauh ke depan di saat masih berada di suasana duka. Namun jangan tanyakan apa rencana demi rencana yang telah terangkai di otak. Jangan kawan, rasa-rasanya otakku akan segera meledak jika saja aku kembali memikirkannya. Astaga Pak Don, tak perlu Pak. Mamang teh malah sudah niatkan sejak tadi tak akan menagihnya dan akan memberikan izin ke mereka untuk tinggal selamanya di tempat Mamang atuh. Lagian kos-kosan ini juga kan punya Pak Doni. Tidak Mang, hak Mamang tetap harus diselesaikan. Tapi Pak, jangan menolak. Kalau nggak mau saya bakal telepon Bi Ija agar jangan ngasih jatah ke Mamang selama setahun. Mau? Jangan atuh Pak. Mamang bisa menderita nantinya. Kelakar Mang Kardi atas candaanku. Ya sudah, maka jangan lagi ada debat. Oke? Mang Kardi mau nggak mau mengurung niatnya untuk menolak semua yang kukatakan kepadanya, disertai anggukan seraya berucap, ya sudah Pak, mama ikut wae apa kata Bapak. Baguslah Mang, kutepuk bahunya sesaat. Kemudian aku senyum kepadanya, senyum terima kasihku kepadanya karena telah membantuku sejauh ini. Oh iya, Bapak mau ketemu sama istri almarhum? Tanya Mang Kardi. Sebetulnya nggak apa-apa nggak ketemu juga, karena ibunya juga tahu kalau saya udah datang. Cuma kalau memang dia sedang tidak sibuk, mungkin bisa saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar saja sebelum acara dimulai. Sok atuh Pak, apa perlu Pak Mamang panggilin? Ingin sekali kedua tangan ini menghapus air mata itu. Ingin sekali kaki ini melangkah maju mendekat kepadanya, memeluknya, membiarkan tangisannya meledak di dadaku. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja aku kuat dan masih bisa menahan semua keinginan yang berkelabat di dalam otak. Kuhela nafasku kemudian, di saat aku telah menguasai sedikit saja emosional yang mendera. Lalu kuanggukkan kepala tertuju buat sang bidadari, yang setelahnya tak memberiku balasan apapun atas gerakan kecil kulakukan, karena ia langsung menunduk. Namun ucap syukur serta kelegaan yang kurasakan, karena tangisannya tak semeledak tadi. Om Doni, itu suara Aini. Aku hanya melempar senyum kepadanya, lalu karena posisi duduknya dapat dijangkau tanganku, maka di saat aku telah duduk iftirasi seperti cara duduk di antara dua sujud, didampingi Mang Kardi pada bagian sisi kanan jenazah, aku menyempatkan melakukan gerakan kecil, mengusap lembut kepalanya seraya. Setelah aku usap, maka ku lepaskan. Bahkan Sinta, putri Mang Kardi yang sulung yang biasa disapa Neng oleh kedua orang tuanya, baru saja posisinya diganti sama ayahnya itu pun sedikit kaget melihat kedatanganku. Karena memang posisinya di awal membelakangi pintu masuk, membelakangi kami. Bapak, ya dia memang sejak kecil memanggilku dengan panggilan itu. Sedangkan putri kedua Mang Kardi belum ketemukan keberadaannya di jangkauan mata tuaku. Aku hanya mengangguk dan tak lupa mengusap lembut kepalanya. Semua yang kulakukan sepertinya. Ya, sepertinya karena aku tak melihat jelas ke arahnya. Hanya dari ekor mata, diperhatikan olehnya, oleh Putri Ashifa, bidadari penuh kedukaan. Perlahan, amat sangat perlahan. Semua pertahananku yang sejak tadi kubangun, benteng yang tercipta dari baja terkuat di alam semesta, pada akhirnya secara perlahan runtuh ketika kini fokusku perhatianku pada wajah penuh kedamaian yang terpejam, yang tak akan pernah mendengar dan menerima permohonan maaf dan ampun dariku. Tak kuhiraukan pemikiran orang lain atas sikapku yang tiba-tiba menciptakan bendungan di sepasang mata ini, di hadapan almarhum. Tak kuhiraukan teguran kecil dari Mang Kardi. Pak, amat sangat pelan suaranya ketika aku mulai menundukkan kepala, mendekatkan keningku pada punggung tangan kanan almarhum yang baru saja kuraih.
Kutempelkan kening ini pada punggung tangan orang yang amat sangat kuhormati. Kutangiskan dalam hati ungkapan kesedihanku atas perginya beliau meninggalkanku. Kupejamkan mata ini, menahan serbuan dan desakan air bah yang ingin menghancurkan bendunganku. Andai kening ini bisa menempel selamanya pada punggung tangan beliau, agar penebusan dosaku dikabulkan olehnya, maka akan kulakukan. Kurasakan usapan kecil pada punggungku, namun aku belum, bahkan enggan untuk lepaskan keningku yang menempel saat ini. Bahkan ku tak sanggup untuk sekedar melanjutkan rangkaian kalimat demi kalimat yang tercipta dari pemikiran akan apa yang terjadi, yang tak ku ketahui selama ini, yang terjadi dalam hidup sepasang suami istri yang telah engkau takdirkan hidup semenderita ini. Sekali lagi ku ucapkan, aku kalah akan takdirku sendiri. Pak, Mangkardi lagi-lagi sebagai sumber kesadaranku dari ketidaksanggupanku untuk berpikir normal. Sebisa mungkin tak kuciptakan gerak-gerik yang dapat membuatnya curiga akan sesuatu yang telah terjadi. Ku hela nafasku sesaat, kemudian ku sentuh kepala anak laki-laki itu. Dek Aska, salim bapak atuh, begitu ujar Tika. Anak kecil bernama Aska itu pun segera meminta tanganku dengan tangan terulur. Kuberikan kepadanya tangan kananku yang segera ia salim. Gerakannya amat sangat cepat, namun aku sekilas menangkap dari ujung mata anak itu sebening air menetes. Seakan kami memiliki ikatan batin, ia seolah ikut merasakan apa yang kurasakan. Inilah yang dinamakan menyesal. Ya, aku menyesal, sungguh sangat menyesal. Menyesal karena tak mampu berbuat banyak ketika aku mendapatkan informasi kedatangan sang bidadari di rumah, yang baru kusadari sekarang jika kedatangannya hari itu mungkin untuk memberiku kabar mengenai ini. Menyesal karena perbuatanku melakukan bersamanya bersama sang bidadari hingga lahirlah ke dunia ini sosok anak laki-laki yang tak berdosa ini, yang harus menerima kenyataan jika ayah kandungnya baru sekarang mengenalnya. Jangan tanyakan kenapa aku dengan sangat yakin mengatakan jika